susah sangat nak kena. Biar saya je lah kena ke tuanku. Kepal payung. Tak kena, tak kena. Ketawanan lagi! Naik angin ke tuanku. Salam Vortex. Ini untuk Windana. Tunggu! Jangan! Selamat pergi makan angin. Kuasa elemental. Papa Boy kuasa 2. Aku, Papa Boy, Blizzard. Ya, dan aku kembali. Papa Boy, Nova. Benteng salju. Belahan bara. Jom Nova, serang tempat yang aku bekukan. Baik, masa untuk bermain. Let's ride. Robot aku! Senjata berkabul! Ayo, kita tamatkan dia, Blizzard! Saksikanlah Spinner Barrage, putaran panas dan beku! Jangan boboy! Fairy ayah dengan Zik tak keluar lagi!
Halo semuanya, akhirnya kita telah menyaksikan kebangkitan 3 kuasa elemental tahap ketiga di sepanjang seri Boboiboy Boy Galaxy musim 2 ini. Meskipun proses kebangkitannya penuh drama dan masalah pengendalian emosi, potensi kekuatan mereka benar-benar di luar nalar. Nah, di video kali ini, aku akan memberikan penilaian mendalam atau review terhadap top 3 elemental tahap ketiga yang sudah berhasil Boboiboy Boy dapatkan sejauh ini. Kita akan bedah, mulai dari desain, power scaling, hingga dampaknya di cerita. Tapi ingat ya, ini disclaimer dulu. Semua penilaian ini murni berdasarkan opini pribadi aku. Jadi, kalau ada perbedaan pandangan, mari berdiskusi santai di kolom komentar, jangan terbawa emosi ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke pembahasannya. Boboiboy Nova. Pertama, mari kita bahas Boboiboy Beliung. Ini adalah kuasa tahap ketiga pertama yang debut di Arc Windara, tepat setelah kemunculan Boboiboy Sori. Boboiboy Sori. Sebagai evolusi dari elemen angin, Beliung memiliki karakteristik kekuatan yang unik. Kekuatannya justru akan meningkat drastis seiring dengan ketidakstabilan emosi penggunanya. Ingat saat Boboiboy Angin dulu berubah liar karena terlalu gembira? Konsep itu kembali di sini. Semakin Beliung tertawa dan merasa gila, kekuatan anginnya makin destruktif. Dari segi persenjataan, Beliung di animasi cukup berbeda dengan versi komik. Di sini, dia dibekali senjata yang bisa berubah bentuk, mulai dari sapu penyihir, ornamen kupu-kupu, hingga bentuk menyerupai kapak dengan energi angin yang tajam. Bicara soal desain, ada pro dan kontra. Versi komik sebenarnya lebih menekankan kekuatan murni elemen tanpa senjata fisik, sementara versi animasi membuat Beliung terasa agak mecha dengan segala peralatannya. Monsta juga menghapus bagian shell atau tempurung di desainnya yang mungkin dilakukan untuk alasan estetika gerak. Rating untuk Beliung 9/10. Kenapa? Karena ini adalah momen pertama yang bikin fans bersorak histeris. Penampilannya megah, epic, dan terasa sangat fresh. Selanjutnya, kita masuk ke duo yang paling dinanti, Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard dari Arc Baraju. Perjalanan mereka cukup berliku. Di versi komik, transformasi mereka sempat gagal total karena gangguan Fang dan Roktaroka saat Boboiboy mengamuk. Namun, versi animasi berhasil mengadaptasi pertarungan ini dengan kualitas visual level bioskop di episode 3. Meskipun awalnya gagal berubah sempurna, Monsta memberikan kejutan manis di episode final musim ini. Nova dan Blizzard akhirnya bangkit dengan cara menyerap energi tembakan panas dan beku dari si Pato yang mengancam pemukiman lewat si abang kawasan Boboiboy Gentar. Plot twist ini mengeksekusi Arc Baraju menjadi salah satu arc terbaik di musim kedua. Mari kita bedah kekuatannya. Ya, dan aku kembali. Boboiboy Nova. Boboiboy Nova. Meskipun secara fisik terlihat lebih kecil dibanding tahap kedua versi movie 1, jangan remehkan kekuatannya. Sesuai prinsip kecil-kecil cabai rawit, Nova punya daya hancur yang padat. Meski begitu, momen lost controlnya tidak sebrutal Beliung. Aku, Boboiboy Blizzard. Boboiboy Blizzard, ini dia favorit para fans, terutama karena pembawaannya yang dingin dan visualnya yang memikat. Senjatanya, Blizzuka adalah upgrade cerdas dari meriam pembeku. Bedanya, tembakan Blizzuka bisa dikendalikan arahnya, tidak sekadar tembak lurus. Dinding esnya pun jauh lebih kokoh. Kritik Descent, jujur saja desain mereka adalah yang termegah sejauh ini. Tapi ada satu hal yang agak mengganggu, konsep mecha elemental. Terlalu banyak senjata tempel seperti roket di kaki atau senjata gabungan Blizzard membuat kesan natural elemennya sedikit hilang. Aku pribadi lebih suka jika senjata itu bisa dipanggil
summon, dan dihilangkan sesuka hati, bukan menempel permanen seperti robot. Rating untuk duo Nova and Blizzard 9,5/10, hampir sempurna, tapi belum angka 10 karena aku yakin masih ada potensi dan elemen lain yang belum diperlihatkan. Kesimpulannya, Monsta berhasil menaikkan standar animasi dan cerita di musim kedua ini lewat ketiga kuasa tersebut. Meskipun ada sedikit kritik soal desain yang terlalu mekanikal, eksekusinya tetap memuaskan. Nah, itu tadi penilaian versi aku. Kalau menurut kalian, siapa yang paling keren? Beliung, Nova, atau Blizzard? Tulis jagoan kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman komunitas kalian, dan pastinya subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video pembahasan Boboiboy selanjutnya. Bye-bye.